Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial olah data cross-section dengan eViews. Perkenalkan, saya Tri Hayuni Syardi dengan nomor induk mahasiswanya 2018-1014 bersama dosen mata kuliah Statistik Multivariat dengan dosen Pak Alpon. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh upah yaitu W, biaya modal dengan variabelnya R, dan biaya produk variabel TC terhadap variabel Y-nya yaitu produksi dengan nama variabelnya Q pada 40 responden dalam 1 tahun. Jadi ini merupakan data cross-section. Kemudian di sini ada 4 hipotesis, yaitu hipotesis pertama adalah yaitu kita menginginkan tolak H0-nya terdapatnya pengaruh yang signifikan antara upah terhadap produksi pada 40 responden tersebut. Kemudian hipotesis 2, kita menginginkan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara biaya modal terhadap produksi pada 40 responden, dan hipotesis 3-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya produk terhadap produksi pada 40 responden. Dan hipotesis yang keempat adalah bahwa ketiga variabel X itu bersama-sama mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, di sini prosesnya itu untuk data cross-section tersebut, yang pertama adalah kita memasukkan semua data Excel-nya di eViews 9 tadi. Kemudian kita menguji asumsi, yaitu ada asumsi normalitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi, serta juga ada nanti goodness of fit. Dan baru kita melihat hasil dari regresi cross-section-nya itu, yaitu lihat uji T dan uji F-nya. Kemudian baru kita dapatkan modal regresi yang fix-nya. Baiklah, kita langsung masuk ke eViews-nya. A few moments later. Nah, sekarang ini adalah kita buka di eViews, file, new, work file. Kemudian work file structure type-nya kita bikin unstructured. Kemudian observasinya itu kita lihat lagi ke Excel-nya tadi, yaitu ada 40 observasi. Berarti kita bisa bikin 40. Nah, kemudian kita bikin nama file kita misalnya yaitu latihan cross-section. Oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan data-data dari Excel tadi dengan cara kita klik quick, kemudian ambil empty group. Nah, kita tinggal mengkopikan data dari Excel tadi sebanyak 40 responden. Kita kopikan ke dalam eViews-nya. Nah, kemudian baru kita lakukan yaitu melihat estimasinya. Kita ambil quick lagi estimate question. Nah, di sini kita susun yaitu variabel Y-nya adalah Q, kemudian konstanta, variabel X1-nya W, X2-nya R, dan X3-nya TC. Kemudian, oke. Nah, ini adalah model dari regresi cross-section-nya tersebut. Namun, sebelum kita memfikskan modelnya tersebut, kita harus menguji dulu asumsi-asumsinya. Yang pertama, kita cek dulu asumsinya, yaitu asumsi normalitas. Kita lihat dari view, kemudian residual test-nya, kita ambil histogram normality test. Nah, di sini dari hasil probability-nya besar dari 0,05, yang artinya bahwa dia adalah memenuhi asumsi normalitas dengan menggunakan uji Jar-Quibera. Kemudian kita ambil lagi untuk asumsi, kita namakan dulu, ini asumsi normal. Oke. Nah, ini sekarang kita akan melakukan lagi yaitu uji heteroskedasitas asumsinya. Ini adalah model yang tadi. Kemudian kita lihat yaitu view, kemudian residual diagnostiknya. Nah, kita ambil heteroskedasitas test. Kita memilih uji Glatzer. Nah, dari sini uji Glatzer ini kita lihat dari probability chi-square-nya,
Kalau misalnya dia kecil dari 0,05 artinya dia homoskedasitas, yaitu tidak heteroskedasitas. Nah, di sini dia besar dari 0,05 artinya dia memenuhi asumsi heteroskedasitas. Nah, kemudian kita ambil lagi, ini kita namekan dulu heteros. Oke. Nah, kemudian kita berikutnya kita keluarkan lagi asumsi yang tadi. Q, C, G, R, C. Nah, kemudian berikutnya kita akan menguji yaitu autokorelasi, yaitu kita ambil dari quick, kemudian kita ambil grup statistiknya, dan kita ambil uji yaitu korelasi. Di sini yang akan kita masukkan uji korelasinya adalah semua variabel dependen kita masukkan, yang terdiri dari yaitu W, R, dan TC. Kemudian, oke. Nah, di sini kita lihat semua nilainya di sini nih, kalau misalnya dia kecil dari 0,8 berarti artinya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini 0,4 kecil dari 0,8, kemudian ini 0,91 yaitu besar dari 0,8. Kemudian 0,6 masih kecil 0,8, berarti yang terjadinya kolonialitas adalah variabel TC. Variabel TC karena dia besar dari 0,8. Nah, berikutnya berarti kalau terjadi multikolonialitas, kita lihat lagi yaitu goodness of fit. A few moments later. Jadi dari nilai hipotesis ini, dari hasil akhirnya kita lihat yang pertama yaitu uji F menyatakan bahwa nilai probability-nya yaitu 0,00 kecil dari 0,05, yang artinya ketiga variabel X ini mempengaruhi variabel Y-nya yaitu Q, sehingga dia tolak H0. Kemudian hipotesis 1 tentang variabel W yang mempengaruhi variabel Q. Di sini probability-nya kecil dari 0,05 juga, yang artinya variabel W juga signifikan mempengaruhi variabel Q. Kemudian untuk hipotesis 2 yaitu pada variabel R, di sini nilai probability-nya besar dari 0,05 sehingga dia itu terima H0 yang tidak signifikan mempengaruhi variabel Q. Kemudian variabel TC di sini probability-nya 0,00 yang berarti dia kecil dari 0,05 dan artinya adalah tolak H0 yaitu variabel TC ini signifikan mempengaruhi variabel Q. Kemudian kita lihat lagi dari nilai adjusted R-square. Di sini nilainya sangat besar ya, yaitu 99,88%, yang artinya sebanyak 99,88% model ini dijelaskan oleh ketiga variabel X ini, dan hanya sisanya itulah yang dipengaruhi oleh variabel X yang tidak tercantum dalam model ini. Sehingga persamaan regresinya itu adalah seperti dalam problem ini, yaitu Q sama dengan minus 4,09 dikurang 3,47 ditambah 3,84 E dan kemudian ditambah 7,07 E TC. Nah, di sini yang artinya itu yang pertama bahwa jika variabel W yaitu upah bertambah 1 akan mengakibatkan penurunan variabel produksi yaitu Q. Kemudian jika R bertambah 1 satuan dan mengakibatkan variabel Q-nya bertambah juga 1 satuan. Kemudian pada variabel TC, yaitu jika bertambah 1 satuan, juga akan mengakibatkan bertambahnya variabel Q-nya itu sebesar 7 satuan. Nah, ini sesuai dengan angka koefisien dari hasil regresi menggunakan IFIS tersebut. Kemudian, nah, itulah presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung email saya ke trihayuni@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.